Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Sesuai dengan judulnya, ini video yang sudah teman-teman tunggu ya. Aku udah lama banget gak bikin tentang cerita MMTC. Dan kali ini, karena belum lama sudah dibuka pendaftaran STMM atau MMTC Yogyakarta di periode pertama ini ya, di tahun 2021-2022. Nah, aku bakalan ngasih tahu alurnya, tanggal-tanggalnya, supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan untuk pendaftaran. Nah, untuk jadwalnya sendiri teman-teman, di PMB STMM periode pertama ini, untuk pendaftaran online-nya itu dimulai dari 10 Februari kemarin ya, sampai 14 Maret 2021. Kemudian pembayaran dan upload berkas itu di tanggal 10 Februari kemarin ya, dimulai sampai 16 Maret mendatang. Penilaian berkas dimulai dari 18 Maret sampai 26 Maret 2021. Selanjutnya, pengumuman kelulusan itu di tanggal 31 Maret 2021. Dan yang terakhir, untuk registrasi ulang pendaftaran periode pertama itu dilakukan di 1 April sampai 1 Mei 2021. Selanjutnya, aku akan membahas tentang persyaratan apa aja yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke MMTC ya, kampus MMTC. Sebenarnya ini aku udah bahas sebelumnya, cuman mungkin karena videonya udah lama, jadi aku akan bahas di video aku yang baru ini. Untuk persyaratannya, ini persyaratan umumnya ya. Yang pertama adalah lulusan SMA atau MA atau SMK, semua jurusan bisa ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Kak, saya dari pesantren bisa nggak? Kak, saya dari jurusan ini bisa nggak? Bisa semuanya, IPA, IPS bisa semuanya ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani yang pastinya. Kemudian tidak buta warna untuk program studi manajemen teknik studio produksi atau Matextosi untuk animasi dan teknologi permainan. 3 prodi itu tidak boleh buta warna ya teman-teman. Jadi nanti ada surat hasil pemeriksaannya yang harus diunggah ke berkas pendaftaran. Selanjutnya, tidak buta warna total untuk program studi manajemen produksi siaran atau Manaprotsi, manajemen produksi pemberitaan atau Manarita, dan manajemen informasi komunikasi. Jadi ada yang tidak buta warna dan ada yang tidak buta warna total gitu. Jadi kalau misalnya untuk Manaprotsi, kemudian Manarita dan MIK mungkin itu masih ditoleransi gitu loh, kalau misalnya tidak buta warna total kayak gitu ya. Kemudian melakukan proses pendaftaran secara online ya, sesuai dengan prosedur kampus MMTC. Kemudian yang selanjutnya adalah mengunggah semua berkas yang sesuai dengan alur pendaftaran. Pendaftar yang diterima di Prodi Manajemen Teknik Studio dan Produksi atau Matextosi disarankan memiliki kamera video minimal handycam atau DSLR. Banyak teman-teman yang tanya, Kak, wajib nggak sih yang keterima di Matextosi itu punya kamera? Nah, kalau misalnya di sini keterangannya itu disarankan, bukan diwajibkan ya teman-teman. Jadi jangan takut dulu, daftar aja dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah keterima, insya Allah nanti akan ada jalannya teman-teman punya kamera. Karena dulu teman-temanku ya, pengalaman dulu itu tuh mereka bisa sewa kamera gitu loh. Dan misalnya kalau misalnya ada teman yang punya gitu kan, yang nggak punya bisa pinjem sama teman-teman yang punya kayak gitu. Karena kan kebanyakan tugas-tugas di MMTC itu adalah per kelompok gitu, jadi kita nggak akan bingung sendirian kayak gitu. Tapi alangkah lebih bagus ya, karena disarankan teman-teman punya sendiri. Jadi kalau misalnya ada tugas perorangan, itu teman-teman juga nggak repot untuk cari sewa atau pinjem kamera kayak gitu. Nah, yang terakhir untuk pendaftar animasi dan teknologi permainan disarankan juga memiliki komputer ya atau laptop dengan prosesor minimal Intel Core i5 dengan RAM 4 GB. Kenapa? Karena tugas-tugasnya itu sebagian besar adalah ya editing ya, editing melalui software editing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya laptop yang berbasis seperti ini, mungkin nantinya akan repot gitu, karena semua tugasnya itu ya
ngedit-ngedit kayak gitu ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman kalau misalnya keterima di prodi ini, teman-teman bisa punya ya laptopnya, walaupun misalnya nanti belum, mungkin ada rezekinya untuk punya kayak gitu. Lanjut ke alur pendaftaran PMB STMM 2021-2022 periode pertama. Langkah yang pertama adalah mendaftar ya. Untuk pendaftar baru, teman-teman nanti daftar melalui pmb.mtc.ac.id dan nantinya pendaftar akan mendapatkan email notifikasi sesuai dengan email yang kalian cantumkan di formulir pendaftaran. Nah, untuk pendaftar lama, teman-teman tinggal login aja ke pmb.mtc.ac.id dengan username ya dan email yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya, dan bisa digunakan untuk daftar lagi ke periode 1 di tahun 2021. Selanjutnya, setelah mendaftar, teman-teman harus membayar biaya pendaftaran yang sebesar Rp150.000. Nah, pembayarannya itu melalui bank yang sudah tertera atau ditentukan oleh kampus MMTC. Nanti tinggal lihat aja di websitenya ya. Nanti akan ada nama banknya dan nomor rekeningnya. Untuk slip bukti pembayarannya disimpan jangan sampai hilang karena ini akan dibutuhkan nanti untuk pendaftaran selanjutnya ya. Pokoknya proses pendaftaran sampai nanti registrasi ulang. Jadi teman-teman jangan sampai hilang slipnya, dan kalau bisa teman-teman bayarnya itu langsung ke bank. Jadi kalau misalnya ke bank itu kan dapat slipnya yang kertas gitu loh. Kalau misalnya lewat ATM takutnya nanti nggak akan ada keterangannya atau gimana gitu kan ya. Kalau misalnya ke banknya langsung kan itu ada tulisannya dari rekening mana, tujuannya kemana gitu kan. Jadi akan lebih jelas kayak gitu. Nantinya kalau untuk jaga-jaga teman-teman juga bisa di scan gitu kan ya slip bukti pembayarannya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada keselip hilang atau kayak gimana, teman-teman punya kopiannya kayak gitu. Atau misalnya ke kampus nanti butuh ngasih aslinya, teman-teman punya scanannya kayak gitu. Oke? Langkah selanjutnya adalah unggah berkas ya. Jadi teman-teman unggah seluruh berkas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan melalui pmb.mtc.ac.id. Langkah selanjutnya adalah cek status verifikasi. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman bisa mengecek apakah berkas-berkas yang diunggah itu sudah sesuai atau belum, kayak gitu kan. Nah, jika verifikasi berhasil, nantinya teman-teman akan mendapatkan email notifikasi ke email masing-masing. Selanjutnya adalah pengumuman. Jadi nanti cek pengumumannya itu di websitenya pmb.mtc.ac.id ya. Dan apabila ya kalau misalnya teman-teman lulus, nanti teman-teman akan mendapatkan email notifikasi yang memberitahukan bahwa teman-teman lolos seleksi. Kalau misalnya teman-teman udah lolos seleksi, nanti akan diminta untuk registrasi ulang ya sesuai dengan ketentuan kampus MMTC Yogyakarta. Udah deh selesai. Kalau misalnya udah kayak gitu, teman-teman tinggal nunggu aja jadwalnya untuk kuliah kayak gitu. Karena ini masa pandemi, jadi kemungkinan besar itu tidak akan ada kuliah tatap muka ya. Mungkin kuliahnya akan online, jadi nanti teman-teman akan punya grup WhatsApp yang berhubungan dengan materi kuliah gitu. Dan kemungkinan besar juga nggak akan ada pekan orientasi mahasiswa yang biasa dilakukan ya sebelum kayak misalnya pengesahan gitu loh teman-teman. Jadi mahasiswa di suatu kampus kayak gitu kan, karena sekarang kondisinya lagi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah, atau misalnya bisa tanyakan langsung ke kampus MMTC karena tersedia ya kontak personnya. Jadi teman-teman langsung klik aja di bagian kontak, itu akan ada alamatnya, telepon atau fax, kemudian ada emailnya juga, terus ada WhatsAppnya juga. Teman-teman bisa ngechat ya kalau misalnya mau nanya-nanya sesuatu tentang MMTC. Ada Instagramnya juga dan ada Twitternya juga. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya MMTC. Oke, segitu dulu aja video kali ini teman-teman. Good luck buat teman-teman yang memang mau daftar
kuliah ke MMTC, semoga nanti keterima dan lolos seleksi dan bisa bergabung di Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.